Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Nabila, NPM 251705120, program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi pelatihan sidang, yaitu tentang teknik sidang dan membangun pola pikir mahasiswa. Yang pertama, teknik sidang. Apa itu sidang? Sidang merupakan forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Karena sifatnya informal, sidang memiliki tata tertib, alur, serta mekanisme tertentu yang harus diikuti oleh seluruh peserta agar forum dapat berjalan dengan lancar, dengan tertib, dan menghasilkan keputusan yang sah. Dalam konteks organisasi, sidang menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersifat kolektif, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu musyawarah besar. Musyawarah besar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Artinya, seluruh keputusan strategis yang menyangkut arah organisasi, perubahan aturan hingga pemilihan kepengurusan biasanya akan dibahas dan disahkan pada forum ini. Karena kedudukannya yang tinggi, musyawarah besar umumnya dihadiri oleh seluruh unsur organisasi dan memiliki prosedur sidang yang lebih ketat. Kemudian ada alur persidangan. Dalam proses berjalannya sebuah sidang, terdapat alur atau tahapan tertentu yang harus dilalui, mulai dari pengesahan tata tertib sidang, pemilihan pimpinan sidang, evaluasi kinerja kepengurusan, sidang komisi, sidang pleno, dan juga pemilihan ketua dan wakil ketua. Alur persidangan memastikan setiap agenda dibahas secara berurutan, sistematis, dan sesuai aturan forum. Apa bedanya sidang komisi dan sidang pleno? Sidang komisi adalah sidang yang berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas topik tertentu secara lebih mendalam. Sementara sidang pleno merupakan sidang yang melibatkan seluruh peserta sidang secara penuh. Perbedaan keduanya itu terletak pada ruang lingkupnya. Sidang komisi digunakan untuk pembahasan yang fokus, sedangkan sidang pleno digunakan untuk pelaporan hasil komisi dan pengambilan keputusan final. Pada slide ini terdapat GB, HPKO, ADART, Juklak, Juknis. ADART mengatur dasar organisasi dan mekanisme dasarnya, sedangkan GBHPKO mengarahkan garis besar arah kerja organisasi, dan Juklak Juknis memberikan panduan teknis, pelaksanaan program, dan aturan tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur persidangan. Agar sidang dapat berjalan lancar, terdapat beberapa unsur penting yang harus ada. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama ada peserta sidang, yaitu mereka yang memiliki hak untuk berbicara dan hak suara. Yang selanjutnya ada pimpinan sidang, yaitu pihak yang mengatur jalannya sidang agar tetap tertib. Yang selanjutnya materi persidangan, yaitu hal yang menjadi bahan pembahasan dalam forum. Selanjutnya, ruangan sidang, yaitu sebagai tempat berlangsungnya forum. Kemudian ada perlengkapan sidang dan juga tata tertib. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban peserta sidang. Yang pertama, ada peserta penuh, yaitu pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Hak peserta penuh, yang pertama hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Kemudian ada peserta peninjau, yaitu orang-orang yang diundang seperti alumni dan badan pengawas. Hak peserta peninjau, yaitu hak bicara. Kemudian kewajiban keduanya yaitu menaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Yang selanjutnya yaitu pimpinan sidang. Ada pimpinan sidang 1, yaitu yang memimpin penuh jalannya persidangan. Yang kedua, membantu pimpinan sidang 1 dalam mencatat interupsi.
Yang ketiga, pimpinan sidang ketiga menotulensi hasil dari persidangan. Nah, pada slide ini ada istilah dalam persidangan. Yang pertama, interupsi, yaitu hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Kemudian ada lobbying, yaitu metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Selanjutnya ada pending, yaitu memberhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Selanjutnya voting, yaitu digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Yang terakhir ada skorsing, yaitu penundaan persidangan untuk sementara waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang membangun pola pikir mahasiswa. Membangun pola pikir mahasiswa, pembekalan mahasiswa baru tentang pentingnya berorganisasi. Pada slide ini, terdapat pengalaman dan riwayat organisasi dari Ketua Himakom periode 2025, yaitu Kak Putra. Pengalaman dan riwayat organisasi ini mencerminkan perjalanan bertahap dalam mengembangkan diri melalui beragam peran, mulai dari anggota hingga pemimpin. Kemudian pada slide ini, ditanyakan apa tujuan kamu ke sini. Kesadaran terhadap tujuan memberikan arah untuk mengikuti proses pelatihan maupun perjalanan organisasi. Dengan memahami alasan hadir, mahasiswa dapat lebih fokus, lebih terbuka menerima pengalaman baru, dan memiliki motivasi untuk berkembang. Tujuan yang jelas membantu mahasiswa menentukan sikap dalam belajar, menentukan langkah selanjutnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi yang membutuhkan inisiatif serta partisipasi aktif. Slide selanjutnya yaitu perbedaan siswa dan mahasiswa. Dari tingkat pendidikan, mahasiswa berada di perguruan tinggi yaitu universitas atau politeknik, sedangkan siswa yaitu berada di sekolah yaitu mulai dari SD sampai SMA atau SMK. Kemudian dari aspek kemandirian, mahasiswa dapat mengatur waktu dan belajar sendiri serta mandiri, sedangkan siswa masih dibimbing oleh guru. Dari aspek cara belajar, mahasiswa dapat melakukan diskusi, riset, project-based, analitis, sedangkan siswa menghafal dan mengikuti kurikulum. Kemudian perannya, mahasiswa lebih bebas berpendapat dan mengambil keputusan, sedangkan siswa ruang keputusannya masih terbatas. Dalam aspek pengembangan diri, mahasiswa dapat aktif berorganisasi, magang, dan portofolio, sedangkan siswa fokus pada pembelajaran dasar. Dalam aspek persiapan kerja, mahasiswa mulai membangun karir serta pengalaman, sedangkan siswa masih berada dalam tahap eksplorasi minat. Selanjutnya, realita pendidikan masa kini. Kondisi pendidikan di masa kini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang belum siap mengalami tuntutan kampus dan dunia kerja. Ketergantungan pada pola belajar pasif membuat mahasiswa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang memerlukan inisiatif. Perubahan kurikulum dan pengembangan teknologi menciptakan tantangan baru yang memerlukan kemampuan beradaptasi serta pemahaman yang lebih dalam terhadap proses belajar mandiri. Kemudian, pada slide ini kita ditanyakan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Pemahaman terhadap kondisi dan tantangan pendidikan harus diikuti dengan langkah nyata. Mahasiswa perlu mulai mencoba hal baru, membuka diri pada pengalaman, bergabung dengan organisasi, membangun relasi, dan mulai menyusun tujuan pribadi. Langkah awal inilah yang akan menentukan arah perkembangan selama masuk kuliah. Sikap proaktif menjadi kunci agar proses belajar tidak hanya berhenti pada teori, tapi juga praktik. Nah, pada slide ini ada beberapa alasan mahasiswa tidak mau mengikuti organisasi, seperti merasa tidak punya waktu, takut mengganggu organisasi, takut keluar dari zona nyaman, kurang paham manfaat organisasi, merasa tidak cocok dengan lingkungan baru,
takut beban tanggung jawab, merasa organisasi tidak memberi uang, dan juga kurang motivasi, serta tidak punya tujuan yang jelas. Alasan-alasan tersebut berasal dari pola pikir awal yang belum terbiasa menghadapi tantangan baru. Dengan memahami alasan-alasan ini, mahasiswa bisa mulai mengatasinya dan melihat bahwa organisasi justru menjadi sarana untuk melatih kemampuan yang selama ini dianggap sulit. Pada slide ini terdapat persyaratan magang dan kerja. Perusahaan dan tempat magang kini mencari kandidat yang memiliki pengalaman praktis, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, serta pengalaman organisasi. Nilai akademik bukan lagi satu-satunya penilaian, soft skill dan pengalaman lapangan menjadi faktor utama yang diperhatikan. Organisasi memberikan keunggulan tersebut melalui pengalaman menyusun acara, berinteraksi dengan berbagai pihak, serta mengelola tanggung jawab nyata. Kemudian, apa langkah kamu selanjutnya? Kita sebagai mahasiswa perlu menentukan arah pribadi. Keputusan yang kita ambil akan menentukan bagaimana proses pengembangan diri berjalan ke depannya. Pemilihan langkah yang tepat memungkinkan mahasiswa membangun perjalanan organisasi atau akademik yang sesuai dengan tujuan masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.